Makanya jangan tersesat. Kenapa? Kalau Anda belum setting ya, jangan ambil 100%. Jangka tempo tergantung Anda, kebutuhan Anda. Kalau Anda masih muda, mungkin ini Anda maksimalkan begini, itu lebih bagus. Karena apa? Pendapatannya Anda 250%. Akan tetapi Anda harus perhatikan ini kalau bisa 75%. Jadi ada dana yang lebih untuk dimigrasikan ke dana standby Anda. Dan ketika sudah mainnet, Anda bisa mempergunakan sedikitnya ya, sebagian kecilnya maksudnya. Jumpa kembali dengan Jalan Usahaku, sahabat subscriber. Kita akan membahas mengenai pra-staking ya di Edge Network. Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih penjelasan untuk mengenai pra-staking. Jika kita tekan 4 titik kanan atas ini, kita akan menemui penguncian teman-teman ya. Penguncian ini adalah pra-staking, yaitu pengaturan untuk ketika mainnet kita melakukan staking ya. Kalau bedanya pra-staking sama staking, kalau pra itu sebelum fase 1 atau mainnet, yaitu persiapan dalam staking. Kalau staking sudah melakukan fase 1 atau open mainnet, istilahnya sudah listing di bursa market, akan ada sebuah biasanya program staking. Nah, ini program pra-staking. Jika kita baca di sini teman-teman ya, ada sebuah penjelasan mengenai pra-staking, dan ada beberapa program staking itu di beberapa aplikasi seperti P-Network, Satoshi, dan Omega, dan ini hampir sama ya. Dan saya akan menjelaskan agar teman-teman tidak tersesat. Banyak teman-teman tersesat di sini ya, khususnya kita meninjau dari pengalaman di P-Network staking ya. P-Network konfigurasi, pengaturan konfigurasi staking fase mainnet ini. Nah, saya coba ke mainnet, terus di konfigurasi ini di P-Network ya teman-teman. Pengaturan di P-Network ini hampir sama teman-teman ya, hampir sama ya. Kita bandingkan. Nah, kalau di sini tahun-tahun adalah masa kita melakukan staking. Staking itu seperti kita menaruh uang ya, deposit, menabung di bank dengan jangka waktu tempo ya, dengan jangka tempo ya. Akan tetapi ini yang kita depositkan, kita investasikan adalah hasil dari pertambangan kita ya, pertambangan di Edge Network. Kalau ini mengenai jangka tempo, dan ini alokasi dana, berapa dana kita yang harus kita stakingkan ya. Terus mengenai jangka waktu itu tergantung Anda, tergantung kebutuhan Anda juga, tergantung usia Anda ya. Nah, kenapa kita meninjau dari usia? Karena perlu teman-teman ketahui, jangka waktu staking itu dihitung dari selesai fase pertama, yaitu open mainnet. Ketika sudah mainnet baru dihitung ya teman, baru dihitung mulainya jangka temponya. Nah itu ketika Anda memangnya 5 tahun, jadi kalau belum open mainnet di tahun ini 2023 ya, nanti 2024 bulan Oktober umpamanya, katanya ini kan mainnetnya di bulan Oktober, saat itulah baru dihitung awal ya jangka temponya dari pertama ke 5 tahun ke depan. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini investasi alokasinya ya. Jika Anda jangka panjang ya, biasanya untuk mendapatkan manfaat manfaat dalam jangka dekatnya, ini Anda atur di 75% ataupun 50% ya. Jadi ada sisa sedikit untuk Anda pergunakan. Umpamanya Anda alokasikan 75%, masih ada 25%. Ketika mainnet Anda bisa mempergunakannya ya, untuk menjadi umpamanya ada P2P, pertukaran barter barang ya. Anda bisa melakukan pertukaran barang, Anda bisa menjual ke fiat ataupun untuk yang lainnya. Akan tetapi jika seperti saat ini ya, terlihat di layar saya ini tidak bisa turun lagi karena saya sudah mengalokasikan 100% selama 2 tahun. Jadi hasil pertambangan semua sudah saya alokasikan, tidak ada tersisa. Jadi saya tidak bisa mempergunakan ketika mainnet nanti ya. Nah, akan tetapi saya menggunakan waktu 2 tahun. Jadi alokasi saya untuk staking 100% menggunakan jangka tempo 2%. Bisa dinaikkan kalau ini. Jangka waktu tempo ini bisa saya naikkan. Ini di setting, Anda setting bisa setelah melakukan KYC kedua, Anda bisa melakukan setting ulang kembali ya. Seperti saat ini saya sudah melakukan KYC kedua, bisa saya setting. Akan tetapi kalau saya 3 tahun 100% umpamanya Oktober nanti mainnet, saya tidak mempunyai cadangan dana untuk saya pergunakan gitu. Nah, akan tetapi saya menggunakan 100% dengan 2 tahun. Asumsi saya begini teman-teman, biasanya ini kan pra-staking. Pra-staking sama staking itu bedanya begini agar lebih paham. Kalau staking itu biasanya setelah mainnet ada program staking ya.
biasanya lebih fleksibel jangka waktu tempo dan penggunaan pemilihan temponya itu lebih fleksibel kalau sudah di mainnet itu ada program staking. Akan tetapi kalau di pas staking itu biasanya begini, jangka temponya agak panjang gitu. Tapi keuntungannya lebih besar mana antara staking dan pra-staking? Tentunya pra-staking. Kenapa begitu? Pra-staking itu teman-teman, pra-staking itu dihitungnya itu begini. Bentar, pra-staking itu dihitungnya Anda perhitungan ini ya, akumulasi poinnya ini, bonusnya ini dihitung sejak saat ini walaupun belum mainnet, akan tetapi Anda sudah mendapatkan perhitungan dari dana yang Anda peroleh dari pertambangan saat itu juga walaupun belum mainnet. Nah, itulah keuntungan Anda mengikuti staking yang namanya pra-staking sebelum masuk fase staking murni. Masuk staking aslinya kapan? Yaitu ketika open mainnet. Kita bandingkan teman-teman. Disinilah kita meninjau dari P-Network ya teman-teman. Saat ini P-Network melakukan gencar-gencarnya program ini teman-teman ya. Nah, agar Anda tidak tersesat dan misal program P-Fast Continuous. Ya ini P-Fast adalah pertukaran barang P2P ini. Yang bagi yang mempunyai saldo Anda bisa melakukan pertukaran barang ya. Oke. Tersesatnya di mana teman-teman? Banyak teman yang mengeluh saat ini ya. Karena apa? Di konfigurasi ini kemarin. Mereka banyak melakukan konfigurasi maksimal semua ya. 3 tahun jangka waktu tempo ya 3 tahun terus persentasenya dia membuat dengan 100%. Memang ini kalau dimaksimalkan semua hasilnya pertambangan Anda memang cukup signifikan hasilnya memang gitu loh. Akan tetapi di kemudian harinya seperti saat ini ketika ada program pertukaran barang P2P, Anda tidak bisa menggunakan sedikit pun dana tersisa. Karena apa? Sudah Anda alokasikan semua di staking penguncian ini ya. Jadi teman-teman, kok saya sudah migrasi akan tetapi tidak ada saldo yang masuk karena ini dikunci pra-staking ini Anda. Jadi tidak ada dana yang masuk ke saldo migrasi Anda. Jadi ketika ada program seperti P2P ini Anda tidak bisa mempergunakannya. Nah, umpamanya Anda waktu itu mengalokasikan ya dana 90% seperti saat ini saya ya, masih ada tersisa 25% untuk dimigrasi ke saldo saya. Jadi 90% nanti masuk ke saldo penguncian dan sisanya umpamanya 25% atau selebihnya ini kan 200%. Sisanya akan dimasukkan di migrasi dan selama 3 tahun baru dikembalikan ya beserta nilainya ya, beserta bonusnya yang Anda kunci itu tadi. Nah, sama seperti ini juga penguncian ya teman-teman, semuanya sama ya. Nah, terus di Omega sendiri gitu. Akan tapi bedanya di staking ya, antara pra-staking dan staking ini bedanya teman-teman ya. Anda harus memahami itu. Kalau staking itu lebih fleksibel biasanya, jangka waktunya pendek ya. Kayak di Omega ini ada program staking ya, di mana minimal kita harus melakukan 100 Omega koinnya ya, tokennya untuk melakukan staking selama 6 bulan. Setelah seperti saya ya, telah melakukan 106 Omega untuk melakukan staking atau istilah bahasa banknya deposit ya, deposito ya. Saya menabung dan ini saya akan selesai tanggal ini ya teman-teman, selama 6 bulan, 26 bulan 2 nanti 2024. Nah, sama semua ada program stakingnya. Akan tetapi kalau biasanya setelah mainnet itu lebih fleksibel, saya yakin di S-Network nantinya ketika setelah mainnet nanti ada program staking, bukan plus lagi tapi staking pastinya. Dan itu mereka menawarkan biasanya lebih fleksibel. Seperti terjadi di S-Network ya. Di S-Network kita bisa melihat program stakingnya melalui MetaMask untuk S-Network maksudnya. Di Core itu programnya melalui blockchainnya Core. Kita bisa melalui MetaMask untuk penambahannya, untuk masuk ke blockchainnya. Saya bandingkan biasanya itu lebih fleksibel dan enak. Malah Core ini lebih enak lagi teman-teman. Enaknya di mana Core? Ya saya masuk di rantai Core dulu. Nah, ini saya masuk di Core, rantai Core. Oke, saya masuk ke blockchain Core. Saya akan perlihatkan betapa fleksibelnya ketika sudah staking itu. Core dia tiap hari, malah harian, kita bisa melakukan penarikan atau staking deposit itu harian, dan itu akan diberikan bonusnya atau rewardnya itu tiap hari. Dan kita bisa menarik kapanpun, tidak ada jangka waktu tempo. Nah, enaknya di situ teman-teman. Nah, enaknya di situ teman-teman ya. Kayak saya staking di Core 99,37 Core ya, dan di sini harian saya mendapatkan total rewardnya ini ya. Ini bisa kita klaim tiap hari dan kapanpun Anda kehendaki. Ini lebih fleksibel dan kita bisa melakukan penarikan ini ya di Underguard ya, di Underguard itu mungkin saya bisa tiap hari juga kapanpun ketika saya butuh bisa menarik dana saya di sini, dan di sini hitungannya tiap hari. Itu bedanya teman-teman ya. Makanya jangan tersesat. Kenapa?
Kalau Anda belum setting ya, jangan ambil 100%. Jangka tempo tergantung Anda, kebutuhan Anda. Kalau Anda masih muda, mungkin ini Anda maksimalkan begini, itu lebih bagus. Karena apa? Pendapatannya Anda 250%. Akan tetapi Anda harus perhatikan ini kalau bisa 75%. Jadi ada dana yang lebih untuk dimigrasikan ke dana standby Anda. Dan ketika sudah mainnet, Anda bisa mempergunakan sedikitnya ya, sebagian kecilnya maksudnya. Itu saja ya yang bisa saya jelaskan secara detailnya. Anda bisa baca, teman-teman, Anda bisa baca di sini untuk perhitungannya. Cuma saya menyarankan pada jangka waktu tempuh dan alokasi, itu saja. Jika Anda ingin melihat perhitungannya, Anda bisa melihat di sini secara detailnya ya. Nah, bonus penambangan di sini ditambahkan dengan bonus tambahan staking di sana ya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Semoga pemaparan saya ini bisa diterima dan bisa memberikan gambaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.